Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Roza Nugra dengan NIM D1D023101 akan menjelaskan mengenai analisis vegetasi menggunakan metode kombinasi garis berpetak dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshud, MSI. Selanjutnya, pendahuluan. Analisis vegetasi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari komposisi jenis, struktur, dan distribusi vegetasi pada suatu wilayah tertentu. Analisis vegetasi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dominansi, keanekaragaman, serta peranan setiap jenis tumbuhan dalam suatu komunitas. Parameter yang umum digunakan dalam analisis vegetasi meliputi kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode garis berpetak atau land plot method. Metode garis berpetak merupakan kombinasi antara metode garis atau land transect dan petak contoh atau plot, di mana petak-petak contoh diletakkan secara sistematis di sepanjang garis transect. Metode ini efektif digunakan untuk mengamati struktur vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan, seperti semai, pancang, tiang, dan pohon. Selanjutnya, kelebihan menggunakan metode garis berpetak ini dapat diantara lain mampu menggambarkan variasi vegetasi secara memanjang sesuai gradien lingkungan serta menghasilkan data yang cukup representatif dengan efisiensi waktu dan tenaga. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam penelitian kehutanan, ekologi hutan, serta inventarisasi sumber daya hutan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan pradikum ini yang pertama itu untuk mengetahui komposisi jenis vegetasi yang terdapat di hutan Universitas Jambi berdasarkan tingkat pertumbuhan, semai, pancang, tiang, dan pohon. Yang kedua, menentukan indeks nilai penting atau INP untuk mengetahui jenis vegetasi yang paling dominan dan berperan dalam ekosistem hutan kampus. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam penerapan metode analisis vegetasi lapangan, mulai dari pengambilan data hingga pengolahan dan interpretasi hasil. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, membuat petak semai yang berukuran 2 meter x 2 meter. Selanjutnya, membuat petak pancang yang berukuran 5 meter x 5 meter. Selanjutnya, membuat petak tiang yang berukuran 10 meter x 10 meter. Yang terakhir, membuat petak pohon 20 meter x 20 meter. Selanjutnya, pemahaman. Yang pertama, tingkat semai, yaitu tumbuhan yang mulai berkecambah sampai anakan berdiameter kurang dari 1,5 cm. Yang selanjutnya, tingkat pancang, yaitu pemudaan yang tingginya 1,5 cm sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm. Selanjutnya, tingkat tiang, yaitu pohon muda yang berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm. Selanjutnya, tingkat pohon, yaitu pohon yang berdiameter 20 cm ke atas. Adapun hasil praktikum yang kami dapatkan, yaitu dari peta pertama, yaitu plot semai atau plot 2x2, yang didapatkan 2 spesies tumbuhan. Yang pertama, Alstonia scolaris, yang didapatkannya jumlahnya 2 dengan INP 133,34. Yang selanjutnya, Vitex pinnata dengan jumlahnya 1 dan INP-nya 66,66. Selanjutnya, plot pancang atau plot 5x5, yang terdapat spesies Artocarpus odoratissimus dengan jumlah 1 dengan INP 13,34. Selanjutnya, Alstonia scolaris dengan jumlah 1 dengan INP 13,34. Selanjutnya, Fraxinus platypoda dengan jumlah 3 dengan INP 40. Selanjutnya, Ficus vulva dengan jumlah 4 dengan INP-nya 53,34. Selanjutnya, Eleocarpus kirtoni dengan jumlah 6 dan INP-nya 80. Total yang didapatkan adalah 15 dan total INP-nya 200. Selanjutnya,
plot tiang atau plot 10x10 dengan yang didapatkan cuma hanya satu, yaitu Makarangga gigantea dengan jumlah yang 1 dengan INP 300. Selanjutnya plot pohon, yaitu spesiesnya yang didapatkan Alstonia scolaris dengan jumlahnya 2 dan INP-nya 189,15. Selanjutnya Endospermum malacasensis dengan jumlah 1 dan INP 55,02. Selanjutnya Makarangga gigantea dengan jumlahnya 1 dan INP-nya 55,84. Total spesies yang didapatkan adalah 4 dan total INP-nya adalah 300. Selanjutnya ya, petak yang kedua yaitu yang didapatkan pada petak semai hanyalah satu spesies, yaitu Bridelia micrantha dengan jumlah 1 dan INP-nya 200. Selanjutnya petak pancang atau plot 5x5, yaitu spesies yang didapatkan adalah Gironeria nervosa dengan jumlah 1 dengan INP 40. Selanjutnya Diospyros cameronensis dengan jumlah 1 dan INP-nya 40. Selanjutnya Bridelia micrantha dengan jumlah 1 dengan INP 40. Selanjutnya Triselia sp dengan jumlah 1 dengan INP 40 juga. Selanjutnya Artocarpus odoratissimus dengan jumlah 1 dan INP-nya 40. Total yang didapatkan dari plot 5x5 itu total spesiesnya 5 dan total INP-nya 200. Selanjutnya plot tiang atau plot 10x10 dengan hanya dapat satu spesies, yaitu Erythrina variegata dengan jumlah 1 dan INP-nya 300. Selanjutnya gabungan kombinasi garis berpetak dapat kita lihat dari tabel berikut. Tabel hasil gabungan semai. Yang pertama, spesies pertama adalah Alstonia scolaris dengan jumlahnya 2 dengan INP 83,33. Selanjutnya Vitex pinnata dengan jumlah spesies 1 dan INP-nya 58,33. Selanjutnya Bridelia micrantha dengan jumlah 1 dan INP-nya 58,33. Total spesies semai adalah 4 dan total INP-nya 200. Selanjutnya tabel hasil gabungan pancang. Spesies yang pertama adalah Eleocarpus kirtoni dengan jumlahnya 6 dan INP-nya 40. Selanjutnya Artocarpus odoratissimus dengan jumlahnya 2 dan INP 30. Selanjutnya Ficus vulva dengan jumlah 4 dan INP-nya 30. Selanjutnya Viraxinus platypoda dengan jumlah 3 dan INP-nya 25. Selanjutnya Alstonia scolaris dengan jumlah 1 dan INP-nya 15. Selanjutnya Gironeria nervosa dengan jumlahnya 1 dan INP-nya 15. Selanjutnya Diospyros cameronensis dengan jumlahnya 1 dan INP 15. Selanjutnya Bridelia micrantha dengan jumlahnya 1 dan INP-nya 15. Selanjutnya Triselia sp dengan jumlahnya 1 dan INP-nya 15. Total spesies yang didapatkan di plot pancang yaitu jumlah 20 dan INP totalnya 200. Selanjutnya tabel hasil gabungan tiang. Yang pertama adalah Erythrina variegata dengan jumlah 1 dan INP-nya 150,44. Selanjutnya Makarangga gigantea dengan jumlah 1 dan INP-nya 149,56. Dan jumlah spesiesnya adalah yang didapatkan hanya 2 dan total INP-nya 300. Selanjutnya tabel hasil gabungan pohon. Yang pertama Alstonia scolaris dengan jumlah spesiesnya 2 dan INP-nya 172,48. Selanjutnya Makarangga gigantea yang didapatkan cuma satu spesies dengan INP 64,17. Selanjutnya Endospermum malacensis
dengan jumlah 1 dan INP-nya 63,35. Total yang dapatkan di plot pohon, total spesiesnya adalah 4 dan total INP-nya 300. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.